Karena Bapak Ibu sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Di sini saya mau mensosialisasikan tentang budaya positif karena ini merupakan salah satu tagihan dari program guru penggerak, yaitu di LMS 1.4 modul 1.4 bagian E berkaitan dengan budaya positif. Yang paling pertama sekali, pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah kesimpulan atau definisi dari budaya positif. Yang berikut konsep inti budaya positif, Bapak Ibu Guru. Yang pertama itu di sini adalah berbicara mengenai perubahan paradigma belajar. Yang berikut kebutuhan dasar manusia, ada disiplin positif. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Yang berikut keyakinan kelas. Yang berikut lagi nilai-nilai kebajikan. Yang berikut posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama sekali kita belajar atau kita berbicara mengenai perubahan paradigma belajar. Di abad ke-21 dulu Bapak Ibu Guru, atau jujur waktu saya masih SMP atau SD, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami bahwa di sana Bapak Ibu Guru masih melakukan, artinya di sini guru punya peran yang sangat penting terhadap siswa. Sedangkan sekarang di sini perubahan paradigma belajar, pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Nah, di sini kita sebagai guru sebenarnya santai dalam program guru penggerak ini. Perubahan paradigma belajar ini sebenarnya kita sebagai guru adalah santai. Tapi karena kita berpikir bahwa kita di wilayah kita ini sungguh setengah mati kita mau lakukan atau implementasikan tentang perubahan paradigma belajar ini. Saya bayangkan kalau siswa sendiri yang mencari informasi di internet, lalu mencari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tapi tidak diberi pengawasan secara ketat. Dari saya bayangkan kira-kira seperti apa hasilnya. Sehingga ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Yang berikut disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau hukuman. Nah, di sini terkadang kita selama ini atau siswa-siswi yang kita alami selama ini mengerjakan tugas tunggu ada imbalan atau istilahnya harus dipuji. Kesadaran diri dari dalam siswa itu sendiri tidak ada. Contoh, siswa-siswi membersihkan kelas tunggu diperintah, atau ketika ada guru yang berada di dekat mereka, itu baru mereka mulai mengerjakan tugas atau membersihkan kelasnya. Berarti di situ atau siswa yang mengalami seperti itu tidak ada kemauan, tidak ada motivasi dari dalam dirinya, atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Berarti siswa itu istilahnya mengerjakan tugas semacam harus ada imbalan supaya istilahnya harus dipuji oleh Bapak Ibu Guru. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Yang berikut Bapak Ibu Guru hebat, nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam budaya positif juga kita berbicara mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini definisinya adalah nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Next. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia, bahwa siswa-siswi juga harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia
sebagai berikut. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, contoh dari bertahan hidup untuk kita punya siswa di sini. Jika Ignas merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya seperti makanan. Ya, terkadang mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ada siswa yang mencuri teman punya makanan. Ya, di situ kita tidak perlu atau ketika korban yang mengatakan, Bapak, Ibu, Ignas mencuri saya punya makanan. Nah, peran kita sebagai guru di sini atau memberikan hukuman kepada pelakunya jangan. Tapi di sini kita perannya lah kita menggali informasi dari anak itu, dari pelakunya. Mengapa kamu lakukan hal seperti ini? Maka itu anak itu akan memberikan informasi. Pasti dia mengatakan saya melakukan seperti ini karena saya lapar. Itu yang maksudnya bertahan hidup. Nah, yang kedua ada kasih sayang. Kita ambil contoh di sini. Doni mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, terkadang siswa-siswi kita ini harus melakukan sesuatu kepada temannya. Berarti di sini kita menerapkan bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang. Ya, guru juga saat anak menyampaikan sesuatu atau ada siswa yang istilahnya harus tekatkan dengan gurunya melalui sesuatu, berarti anak itu dia harus memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Yang berikut kebebasan. Beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memiliki makanan mereka. Ignas mungkin bosan dengan bekal yang sama setiap hari dan ingin mencoba variasinya. Ya, ini juga terkadang anak-anak kita ini istilahnya bebas ya, mungkin dia bosan makan kerupuk, dia harus istilahnya makan ikan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Yang berikut kesenangan ya, dan yang terakhir ada penguasaan. Oke, next. Ya, yang berikut motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan 2 itu tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswi kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak-anak ini datang sekolah atau mengerjakan tugas hanya karena takut dihukum. Artinya tidak ada kesadaran dari dalam dirinya bahwa tugas ini merupakan tanggung jawab saya untuk memperbaiki masa depan saya. Tapi karena istilahnya takut dihukum oleh Bapak Ibu guru, maka istilahnya untuk mengerjakan tugas karena takut menerima sanksi atau hukuman. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang di sini juga siswa mengerjakan tugas harus diberi hadiah oleh gurunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau Bapak Ibu guru tidak memiliki hadiah? Apakah tugasnya tidak dikerjakan? Sementara tugas ini merupakan tugas supaya dia bisa menjadi orang yang baik atau bisa meraih dia punya cita-citanya. Tapi di sini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini poin yang ketiga yang harus kita tercapai dalam mendidik anak, bahwa anak mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu atau belajar tidak tunggu diperintah, betul-betul ada kesadaran, ada niat, ada tanggung jawab dengan kerjanya. Ini yang disebut dengan disiplin terhadap mengerjakan tugas atau tanggung jawab. Dari ketiga motivasi atau perilaku manusia dalam juga definisi positif, yang harus ditanamkan dalam mood adalah motivasi yang nomor 3. Sedangkan yang nomor 1 dan 2 itu tidak perlu kita lakukan. Next. Ya, yang berikut posisi kontrol guru. Ya, ada poin posisi kontrol guru. Dia dosen dalam bukunya mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ya, di sini yang pertama sekali di sini kita
bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama ada penghukum. Ya, di sini mungkin karena kita selama ini kecewa dengan tindakan atau perilaku anak, ketika ada anak yang terlambat langsung diberi hukuman, tidak menanyakan mengapa terlambat. Ya, kau berlutut, kau pergi timbai. Nah, itu yang sering kita lakukan. Tapi dalam posisi kontrol di sini ada yang sebagai penghukumnya, pemeran sebagai penghukum, ada juga peran guru yang istilahnya membuat orang merasa bersalah. Dan yang berikut ada peran sebagai teman. Artinya di sini ada guru ada guru yang membangun relasinya dengan siswa itu anggap seperti teman. Tidak pernah memandang dia bahwa ini adalah murid, tapi sepertinya guru dan siswa itu adalah teman. Ya, sini. Ya, contohnya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, seperti mungkin pernah saya lakukan di sini, macam manja sekali dengan murid, ya harus begini, harus begini. Tapi ada dia punya nilai positif, ada juga nilai negatif. Nah, di sini kalau guru menganggap siswa itu seperti teman, terkadang nilai negatifnya adalah siswa jarang mengerjakan tugas. Karena siswa mengatakan, beliau kan saya punya teman, ibu Susan kan saya punya teman. Ya. Padahal sebenarnya kalau nilai positif itu maksudnya nilai positif dari teman. Artinya antara guru dan siswa itu ada kedekatan yang berkaitan dalam proses membimbingnya. Mungkin guru bisa menanyakan bagaimana tugasnya sudah dikerjakan atau belum. Tapi terkadang anak-anak ini memanfaatkan yang salah. Guru dianggap sebagai teman berarti tidak mengerjakan tugas karena beliau sebenarnya teman. Ya. Yang berikut, nah, coba di situ ada pertanyaan. Kalau guru berperan sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Itu kata-kata yang disampaikan oleh guru terhadap siswa. Yang berikut, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu kata-kata guru berperan sebagai teman terhadap siswanya. Dan yang lain. Next. Yang berikut yang keempat, peran guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu guru mungkin istilahnya karena takut dengan HAM, kalau kita melakukan hukuman, takut dengan HAM, maka guru di sini melakukan peran sebagai pemantau atau monitor, sehingga tugasnya di sini hanya mencatat siswa-siswi yang terlambat, mencatat siswa-siswi yang bolos, tidak pernah melakukan tindakan terhadap siswa itu sendiri, hanya tugas mencatat. Nah, sedangkan yang terakhir, ini poin yang perlu kita terapkan sebagai guru adalah sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Sehingga kata-kata yang disampaikan oleh guru yang berperan sebagai manajer di sini, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Misalkan ada siswa yang bolos atau ada siswa yang terlambat, kita tidak boleh langsung memukulnya, tapi kita harus gali informasi. Kita harus tanya dia, mengapa terlambat? Pasti anak itu mengatakan saya terlambat Pak karena terlambat bangun misalkan, atau ada urusan yang sangat penting tadi di rumah. Lalu yang berikut pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru, ya, jika kamu perbaiki ini atau bersediakah untuk memperbaiki atau bersediakah untuk berikutnya tidak boleh terlambat lagi, maka ini peran guru sebagai manajer. Artinya bisa memotivasi siswa, bukan hanya istilahnya sebagai langsung saja hukum. Maka anak itu nanti dia akan terlambat lagi. Kalau kita langsung kasih hukuman anak itu, maka dia sudah tidak akan terlambat lagi. Bahkan dia datang penuh dengan beban. Karena dia berpikir bahwa saya terlambat pasti akhirnya dikena sanksi. Tapi di manajer ini, peran guru betul-betul membimbing atau membangkitkan motivasi anak itu betul-betul saya mau belajar. Saya datang sekolah tidak ada dorongan dari siapapun. Betul-betul saya datang sekolah punya niat ingin meraih cita-cita. Itu peran yang kelima. Yang berikut keyakinan kelas. Ya, mungkin keyakinan kelas tidak perlu kita bicara karena selama ini kita sudah terapkan berkaitan dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Ya. Yang berikut segitiga restitusi. Nah,
Segitiga institusi sini ini masih berkaitan dengan guru terhadap murid, yang masih bagian dari budaya positif, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah ini, pertanyaan yang kita mau sampaikan kepada anak itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang berikut yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga masih bagian dari validasi tindakan yang salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Di bagian sebelahnya itu, kata-kata yang disampaikan atau kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru terhadap anak yang bermasalah itu, yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Berarti di sini perilaku anak itu harus ada kaitannya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Kalau misalkan perilaku anak itu berlawanan dengan keyakinan atau kesepakatan kelasnya, maka kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Itu. Yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat motivasi yang diberikan oleh guru. Artinya mengarahkan anak itu bahwa tidak perlu terlambat, tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di situ dari segitiga sisi menstabilkan identitas. Ada dua juga pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan anak itu bolos, kita tanya, kenapa kamu bolos? Karena bosan di kelas Bapak Ibu. Sehingga saya juga anak pernah melakukan kesalahan, tapi setiap kesalahan setidaknya kita bisa berubah untuk kedepannya. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh guru berkaitan dengan menstabilkan identitas anak itu sendiri. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya menguatkan kepada anak itu bahwa yang melakukan ini bukan hanya kamu saja. Ada juga siswa yang lain yang pernah melakukan hal yang sama seperti kalian. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Yang berikut penutup Bapak Ibu. Di sini dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana posisi dirinya sebagai among, manajer yang menuntun menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja hal yang perlu saya mau sampaikan pada siang hari ini. Saya beri kesempatan satu atau dua pertanyaan dulu. Kepada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Baik, terima kasih Pak Leo untuk materinya. Ini sangat menarik sekali, dan tentunya kalau kita kembali ke belakang melihat kondisi yang dialami di kelas terkait dengan anak-anak, begitu banyak sekali persoalan yang sering kita temukan. Boleh kita misalnya menerapkan teori-teori seperti itu, tetapi kesadaran dari dalam diri anak-anak itu sangat sulit sekali kita rubah. Kita mengubah cara berpikirnya, entah itu karena cara berpikir anak-anak ataupun karena perkembangan zaman, sehingga agak sulit sekali kita merubah. Dan ketika kita lihat dalam proses pembelajaran sekarang itu anak-anak, mereka lebih cenderung melakukan suatu hal yang instan. Sulit sekali bagi mereka untuk mencoba suatu hal yang menantang. Misalnya kalau disuruh untuk mengerjakan tugas, mereka selalu mengabaikan itu, ataupun misalnya mengerjakan tugas waktu saat proses pembelajaran. Mereka lebih cenderung melihat saja, ada kebetulan ada satu dua teman-teman yang punya potensi, mereka hanya mengandalkan teman-teman yang punya potensi, sedangkan sebagian yang lain merasa nanti kan ada temannya bisa mengerjakan, biar mereka saja yang kerja, kita bisa. Justru karena mungkin mereka lebih cenderung, sekarang saya refleksinya begitu, anak-anak itu lebih cenderung melihat sesuatu yang instan saja, sedangkan untuk mencoba sesuatu hal yang menantang mereka susah sekali. Kira-kira
hal apa yang perlu kita mau terapkan atau kira-kira strategi apa yang mungkin kita perlu coba untuk membantu anak-anak? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Kak Anggi yang telah menyampaikan satu pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Coba saya kembali tadi, memang kalau kita betul-betul menerapkan paradigma belajar di sini memang sungguh sangat tidak ideal. Karena kalau kita terapkan paradigma belajar itu betul-betul orang yang istilahnya murid yang berada di kota, karena memang kemampuannya bagus. Tapi betul-betul di sini kita ingin mencoba atau coba kita berusaha secara pelan-pelan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kandi tadi, ada siswa atau siswi yang pinginnya instan, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, pinginnya copy paste dari teman. Mungkin kita berusaha bersama-sama Pandit. Mungkin satu cara yang tepat kita lakukan terhadap anak itu, kita harus panggil secara personal atau secara individu, berusaha atau kita omong empat mata dengan anak itu. Kita harus menggali informasinya, kita harus menggunakan segitiga institusi tadi. Kita harus menanyakan mengapa kamu lakukan ini. Kira-kira kalau kamu melakukan ini apa dampaknya? Nah, coba kita melakukan tindakan atau melakukan hal seperti itu kepada ya. Kalau memang beberapa bulan berikutnya masih juga anak yang sama dalam kelasnya pinginnya instan, tidak mau bekerja, ya mungkin takdirnya dia sudah seperti itu. Artinya selama kita tidak pernah melakukan itu, tapi coba kita berusaha setidaknya. Ya, mungkin saya kembali. Terima kasih. Ya, baik, mungkin satu lagi dari Mama. Ya baik. Baik, Kak Tisto. Baik, terima kasih. Mungkin secara teori memang menarik ya. Kenyataan di lapangan ini kadang kontradiksi. Coba pertanyaan saya begini. Oke lah, kita mencoba budaya positif ini dari treatment yang kita lakukan di kelas. Tapi pertanyaan saya, sekian persen anak ini tumbuh dalam kondisi keluarga yang keras misalnya, atau dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Sampai di kelas kita pakai budaya positif, dengan bahasa kita memposisikan diri sebagai teman. Itu bukan tidak pernah kita lakukan, tapi tidak pernah didengar, bahkan dianggap kita ini disepelekan. Kalau menurut saya itu sering terjadi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Apa kita masih memilih hal-hal seperti tadi itu, pakai budaya-budaya seperti tadi itu, atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa tadi? Menciptakan restitusi tadi ya, menciptakan kondisi agar anak menyadari atau memperbaiki kesalahan mereka. Jujur Pak Guru, saya bukan orang yang sok. Saya pernah mencoba. Saya selalu siapkan berpoin itu lebih 2 atau 3. Manakala anak itu mengeluh tidak mencatat karena tidak berpoin, saya kasih berpoin. Sebenarnya ini hipotesis. Tapi lama-lama saya menyadari anak-anak ini tidak punya persiapan datang sekolah ini. Jadi saya tanya, sudah tercatat 50. Artinya bahwa keadaan treatment yang kita lakukan, yang sebenarnya abangnya itu tadi, menciptakan kondisi supaya memperbaiki kesalahan mereka yang tidak punya persiapan dari rumah itu. Tidak ada guna sama sekali. Lebih parah lagi, kalau siapa guru berpoin itu pola yang mencatat. Nah, ini yang saya bilang tadi kontradiksi. Memang Jadi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini? Itu sih. Terima kasih. Ya baik, Kristo memang itu sudah tadi kita berlawanan dengan kenyataan. Artinya teori yang saya pelajari ini, dan jujur saya juga sini masih istilahnya salon guru penggerak, istilahnya sedang pendidikan guru penggerak di sini.
Artinya saya juga selama ini belum pernah, memang pernah melakukan sebuah simulasi tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan oleh Kak Kristo tadi, mungkin berkaitan dengan yang pertama, bahwa anak datang sekolah itu semacam tidak ada niat, ya. Tidak ada niat untuk datang sama dengan pulang. Ya. Mungkin dari saya hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan pendekatan kepada orang tuanya, pendekatan orang tua supaya kita sama-sama bimbing anak itu, baik orang tua maupun guru. Nah, setelah orang tuanya mengadakan bimbingan di rumah, maka orang tua itu harus melaporkan kepada kita di sini kira sejauh mana perkembangan bimbingannya di rumah. Ya. Yang berikut itu di rumah, yang di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru bisa itu tadi seperti yang disampaikan oleh kami. Dan kita panggil anak itu masuk ke ruang PK, kita ngomong dari hati-hati. Ya, kira-kira mengapa ini semua terjadi? Kira-kira dampaknya apa? Mungkin itu yang bisa disampaikan. Itu jujur dari Kapolri itu memang kita di sini sama-sama berjuang untuk bagaimana sekolah kita ke depan. Tapi jujur seperti tadi disampaikan oleh Kak Kristo tadi, kita berlawanan dengan kenyataan. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin itu saja. Maka dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah setia mendengar atau sudah setia menanti tugas saya per hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang berlimpah, dan dari hati yang paling dalam juga saya mau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala materi saya hari ini membuat Bapak Ibu bingung kira-kira apa ini maksudnya. Tapi selama saya bisa menyampaikan ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa istilahnya memahami sedikit nanti sampai kita menantikan praktik lagi ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah setia untuk bersosialisasi pada hari ini. Sekian dan selamat siang. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di pekan yang baru ini. Semoga kita hari ini mengawali pelajaran di awal pekan. Kita semua memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk belajar, semangat untuk meraih prestasi kita atau meraih cita-cita kita di hari-hari yang akan datang. Baik, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, pertama kita harus menentukan atau sebelum kita ke sana, tentu sebagai umat beriman kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita semua berdiri. Saya percayakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Mari ketua kelas, kesempatan saya berikan. Teman-teman dan Bapak Guru dalam Bapak dan yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan sampai kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Baik, sepakatan ke yang sudah tulis sebentar, sepakatan ke dengan kelasnya tempel di depan. Ya. Ini untuk kesepakatan. Itu untuk kegiatan kelas Ini untuk kesepakatan kelas. Ini ya. Tulis bagian sini ya. Nah, ini yang dilem sebentar. Ya.
Tulis tiap-tiap kelas dan kesepakatan ke kesepakatan tiap-tiap kelas. Satunya di sekian kelas. Hah? Saya juga. Sekarang kalian tulis, satunya keyakinan kelas, satunya kesepakatan ke mana masih saya. Setelah tulis langsung tempel depan, Kesepakatan kelas, kesepakatan kelas. Nah, satu sudah. Langsung tulis, belakangnya tempel depan. Mantap. Kalau yang warna dari di mana? Oke. Mantap. Dapat. Kalau yang di warna putih itu tidak perlu bersuara. Maju langsung tempel. Nah, iso. Bapak itu. Hai. Kalian di sini. Di sini, yang putih di sini. Yang putih kita udah. Oke.
kakak kelas. Kakak kelas. Oke, yang lain pacar saya depan. Kakak kelas maju satu. Pacar. Yang sudah kakak kelas, yang lain yang sudah mulai kakak kelas. Hah? Oke. Nanti bacain. Nanti baca.